Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya dan di Tunet Gibol atau Tunanetra Gila Bola. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Piala Dunia. Karena ini sudah masuk bulan Februari di tahun 2022. Itu artinya waktu untuk kick off Piala Dunia tahun ini sudah semakin dekat ya. Kalau tidak ditunda atau tidak ada COVID yang merajalela. Tapi kita tidak akan membahas untuk Piala Dunia 2022. Itu akan kita bahas nanti ketika turnamen sudah dekat dan sudah dipastikan para pesertanya. Kita akan flashback membahas edisi Piala Dunia yang pertama, yaitu Piala Dunia 1930 di Uruguay. Ya, ada yang menarik di Piala Dunia ini ya. Pada awalnya FIFA itu sempat enggan untuk mengadakan Piala Dunia karena mereka, yaitu menurut FIFA maksud saya, itu sudah ada saat itu sudah ada sebuah turnamen sepak bola yaitu Olimpiade ya. Meskipun itu secara keseluruhan tapi sepak bola ikut di dalamnya, dan Olimpiade adalah turnamen olahraga tertinggi di dunia pada saat itu. Tapi ada dua orang dari Prancis, yaitu Jules Rimet dan Henri Deloney, dua anggota FIFA ini menginginkan sebuah turnamen sepak bola yang tidak hanya diikuti oleh pemain amatir tapi juga diikuti oleh pemain profesional, karena pada saat itu Piala Dunia maksudnya Olimpiade itu hanya diikuti oleh pemain-pemain amatir. Jadi si Rime ini juga menginginkan sebuah turnamen yang diikuti oleh pemain-pemain amatir dan profesional, artinya semua pemain sepak bola bisa ikut ambil bagian dalam turnamen tersebut. Dan pada tahun 1928 akhirnya FIFA memutuskan untuk menggelar sebuah turnamen yang diberi nama Piala Jules Rimet. Dan Uruguay ditunjuk untuk menjadi tuan rumah turnamen ini yang digelar pada tahun 1930. Alasan penunjukan Uruguay sebagai tuan rumah Piala Dunia atau Piala Jules Rimet edisi pertama ini adalah karena pada saat itu Uruguay mendominasi sepak bola ya. Mereka memenangkan medali emas Olimpiade 2 tahun berturut-turut. Jadi itu yang menjadi alasan Uruguay ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Jules Rimet. Uruguay sendiri langsung merespon penunjukan mereka sebagai tuan rumah dengan membangun sebuah stadion yang cukup mewah kala itu yang diberi nama Stadion Centenario. Itu juga sebagai peringatan kemerdekaan mereka yang ke-100. Dan beberapa fakta di Piala Dunia 1930 adalah pada masa itu belum ada yang namanya babak kualifikasi. Jadi semua peserta itu diundang oleh FIFA. Jadi dari 41 undangan yang dilakukan oleh FIFA itu hanya 13 negara yang mengikuti Piala Dunia. Itu tanpa tim-tim kuat Eropa seperti Italia, Jerman, Spanyol dan juga Belanda. Alasannya karena tentu saja jarak. Kemudian sementara yang mengikuti dari Eropa itu hanya 4 negara, yaitu Yugoslavia, kemudian Belgia, Rumania dan Perancis. Sementara tim-tim dari negara Britania seperti Skotlandia, Wales, Irlandia Utara dan Inggris ini tidak ikut karena mereka sedang berseteru dengan FIFA. Begitu.
Kemudian sisanya peserta selain 4 tim Eropa itu adalah tim-tim dari Amerika ya, terutama Amerika Latin. Ada tuan rumah Uruguay, kemudian Argentina, Brazil, Peru, dan Chile serta Bolivia, serta ada Paraguay juga. Juga ada tambahan 2 tim dari zona Amerika Utara, yaitu Meksiko dan Amerika Serikat. 13 tim ini terbagi dalam 4 grup ya, dan juara grup yang akan bisa melaju ke babak semifinal, dan masing-masing grup itu terdiri dari 3 tim, kecuali grup 1 yang terdiri dari 4 tim. Kemudian fakta lainnya adalah pemain tim nasional Prancis, yaitu Luxang Laurent ini menjadi pemain pertama yang mencetak gol di Piala Dunia. Kemudian striker tim nasional Amerika Serikat yang bernama Bert Partinode itu menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Piala Dunia. Kemudian kemudian ada 4 tim yang berhasil masuk ke babak semifinal. Mereka adalah tuan rumah Uruguay, Argentina, kemudian Amerika Serikat, dan juga Yugoslavia. Uruguay dan Argentina akhirnya maju ke final setelah menang dengan skor yang sama, yaitu 6-1 melawan lawan-lawannya. Dan ada yang menarik dalam pertandingan final ini. Sebelum pertandingan final, suasana mencekam sudah terjadi ya, di mana striker tim nasional Argentina itu mendapatkan ancaman pembunuhan. Kemudian pada saat itu Piala Dunia belum memakai bola resmi, jadi masing-masing finalis ini mengklaim bahwa bola buatan negara mereka yang terbaik. Untuk untuk biar netral, jadi di babak pertama itu pertandingannya memakai bola buatan Argentina yang bernama Piento ya. Kemudian di babak kedua ini memakai bola buatan Uruguay. Dan uniknya di babak pertama ketika memakai bola buatan Argentina, itu tim nasional Argentina unggul dengan skor 2-1. Tapi di babak kedua ketika memakai bola dari Uruguay mampu mencetak 3 gol dan membalikkan keadaan menjadi menang 4-2, dan mereka pun akhirnya berhak untuk menjadi juara Piala Dunia edisi pertama, sekaligus menjadi kado ulang tahun ke 100 untuk negara mereka. Ya, saya kira segitu saja teman-teman untuk video Tunet Gipol kali ini. Semoga bisa menambah info bagi kita semua. Terima kasih dan tentu saja sampai jumpa.